Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayyan. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di Masjid Darussalam Pondok Nurul Fikri maupun yang melihat di channel YouTube streaming. Saya doakan semoga yang hadir di sini seluruhnya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah, keluarga yang harmonis, dan memiliki keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana orang tua memperkuat hubungan bonding dengan anak. Allah saja Subhanahu wa taala mengharapkan hambanya itu dekat kepadanya. Kita dengan sahabat-sahabat kita, betapa nikmatnya kalau seluruh sahabat kita yang lalu maupun yang sekarang, di luar komplek maupun yang ada di komplek, itu kita semua akrab. Tidak punya musuh. Itu adalah satu kenikmatan. Kalau kita punya musuh, ya ada hambatan psikologis. Sehingga kita terganggu aktivitasnya, ketidakenakan ketika kita bertemu dengannya. Teman reuni kah? Nah, sekarang musim ya, lagi reunian. Tapi di Sumatera Barat itu banyak cerai karena gara-gara reuni. CLBK. Cinta lama berkembang kembali. Nah, ini yang negatif ya. Tetapi banyak juga yang ya seusia saya mengadakan reuni, itu kebahagiaan tersendiri ketemu teman-teman. Terbayang masih usia SMP, usia SMA, ya besan saya hari ini ya dari Tarakan, ya, semalam saya anterin pulang jam 12 ya ke temannya di Sumedang. Dari pada Jumat berangkat 3 jam sampai sana. Ya lama berbincang. Dari selesai jam 9, ya 3 jam lagi sampai sini jam 12. Jadi
nikmat. Apalagi kalau kita dekat dengan orang yang berpengaruh, orang yang sukses. Ya, kita bangga punya sahabat, punya teman, dan dia menyebut-nyebut nama kita. Ya, dalam satu acara resmi atau tidak resmi, ya dia menyebut-nyebut nama kita. Ini guru saya, itu padahal seusia dia. Kemudian menyebut-nyebut, ya, senang kita. Disebut kebaikan kita, ya, sehingga kita akrab. Akrabnya dengan bupati, wali kota, akrab dengan gubernur, menteri, dan seterusnya. Ya, sehingga ada manfaat. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan orang yang beriman sesungguhnya itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarib. Makanya bahasa sahabat ya bahasa Arab. Qarib, qarib, dekat, bahasa Arab. Ya banyak serapan karena kita beragama Islam, bersentuhan dengan para ulama, dengan Al-Quran, dengan hadis, ya jadi kita akrab. Akrab bahasa Arab. DPR bahasa Arab. Diwan, permusyawaratan, syawarah, rakyat, bahasa Arab. MPR, majelis, sekarang kita tempat duduk. PR, bahasa Arab. Sampai kalang kabut, bahasa Arab. Al-Ankabut, apa itu? Al-Ankabut itu adalah nama satu surat dalam Al-Quran. Ya, itu sarang laba-laba. Makanya ketika kita sedang pusing mengejar deadline, kita kalang kabut. Ada depannya kaf. Kaf itu seperti Al-Ankabut, sarang laba-laba, ruwet. Gitu. Ini bahasa Arab. Ya. Dia kalang kabut loh, gitu ya. Nah, dalam hadis disebutkan innallaha sa'ilu kullu ra'in amma tar'ahu hafizan dzalika amdayya. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah dipelihara ataukah ia sia-siakan. Hatta yas'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Hingga seorang ditanya tentang keluarganya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa walatihi. Kata Nabi SAW, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang suami, dia akan ditanya kepemimpinannya atas keluarganya. Dan istri juga pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Itu suami istri. Ya, take and give. Bersama-sama menciptakan keluarga sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah, samara. Sakinah itu artinya apa?
Tenang. Ya, kalau dalam ilmu tajwid, sukun itu apa? Mati. Orang mati itu nggak gerak. Ada orang mati gerak-gerak, belum mati. Ayam dipotong lehernya, tapi masih bisa jalan. Ya, itu belum mati. Kalau orang mati itu dia kaku, bergerak. Nah itu sukun sakinah. Di keluarganya itu nggak ada teriakan, nggak ada piring terbang, itu ya, tenang. Tapi ada juga Pak Ustadz, itu tenang-tenang tahunnya cerai gitu ya. Ya, mereka sepakat untuk tidak sepakat kalau gitu ya. Nah, tapi nggak ada piring terbang. Nah itu ya biasanya pejabat publik, artis gitu. Mereka ribut, terus jumpa pers. Ada lawyernya masing-masing. Mereka sudah sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Sakinah, mawaddah, penuh cinta. Nah, ini kaitannya dengan syahwat. Makanya ada level berikutnya itu rahmah. Ya, kalau sudah 86 tahun, 90, istrinya 85, itu mawadahnya udah berkurang ya. Walaupun ada pepatah mengatakan laki-laki itu makin tua makin jadi apa? Jadi tua. Ya, jadi makin jadi itu dia tuh gitu. Ya, sini boleh dari atas perut ke sini adalah 90, tapi dari sini ke bawah itu 16 tahun, itu 20 tahun ya, gitu. Jadi mawaddah syahwatnya kan, walaupun Allah ciptakan manusia itu ya adalah saling ketertarikan dari syahwat ya. Makanya Nabi suruh menundukkan, Allah suruh perintah kita dalam ya suruh menundukkan pandangan. Jadi syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Jadi kecintaan ya kepada lawan jenis, nah, gitu. Ini bahaya juga kalau ngomong gini ya, LGBT ya. Banyak disebut lawan jenis, bukan sejenis LGBT. Nah, itu luar biasa, cemburunya itu. Ya, makanya membunuh dia rata-rata tuh. Makanya disebut lesbian, gay, biseksual, terus transgender. Ya, jadi ada yang biseksual. Ya, dia punya anak 3, tapi istrinya mendapatinya dia di kamar dengan, kok ini akrab banget, sampai tidur bersama. Nah, itu ada, dia korban predator. Dan kalau tidak disembuhkan dia. Nah, makanya kayak gini tuh anak-anak kita harus tahu lah. Jangan sampai kita jauh, sebab kita pemimpin dan ditanya. Ya jadi dengan Allah kita dekat, kita qiyamul lail, kita rukuk dan sujud. Sujud adalah adab kepada Sang Khalik, itu lebih dekat kepada Allah. Ya, makanya kalau minta sesuatu sujud terakhir. Kalau qiyamul lail 11 rakaat, 11-11-nya itulah sujud itu panjangin, sebab hubungan hamba dengan Allah yang dekat adalah ketika sujud.
Nah, meningkatkan hubungan kuat, bonding dengan anak merupakan hadiah terindah. Aduh. Yang dapat ayah bunda berikan untuknya. Kadang-kadang kita terjebak rutinitas, ketemu anak, ya tidak berkesan. Berikan perhatian yang positif kepada anak agar ia tahu betapa dirinya sangat berharga. Ya biasanya, ya kalau kayak saya punya cucu, jadi merasakan lagi, karena anaknya udah besar, dan anak saya udah besar ya, udah kuliah, udah skripsi, itu yang paling bungsu. Tapi dari pernikahan anak-anak saya itu ada cucu, dan 5 cucunya ya, laki 3, 2 perempuan. Nah, ini udah mulai besar ya, qurrata a'yun. Nah, itu ada seorang profesor di Bandung punya mantu di Jakarta. Dia selalu itu ya selesai Jumat kuliah, memberikan kuliah, itu selalu ke sini. Pulangnya itu dia paksakan ya Senin malam, Senin pagi atau malam Senin. Di majelis guru besar itu dia selalu capek, ngantuk karena dia hobinya nyetir sendiri. Jakarta Bandung, ya udah tua juga jadi capek, dia ngantuk. Ini pasti ke Jakarta. Ya, kenapa sih setiap minggu katanya gitu. Profesor yang digituin bilang gini aja. Susah diceritain. Ya, orang kita ingin mengakrabkan diri, kangen banget. Seminggu itu kurang, pengennya tiap hari katanya gitu. Ntar ente ngerasain dah katanya gitu. Bener dapat mantu, rumahnya Jakarta juga. Kemudian dia pulang pergi ngantuk juga pagi-pagi. Nah, gimana? Iya benar ya. Kecintaan kepada cucu itu melebihi kecintaan kepada anak. Ya. Nah, jadi kalau itu namanya rahmah. Ya, rahmah itu artinya tidak dengan syahwat, kasih sayang. Ya, rahmatan lil alamin. Nah, itu kasih sayang yang tidak ada syahwat. Dia menebarkan kasih sayang. Makanya ketika suami istri syahwatnya sudah tidak ada, yang ada rahmat. Suaminya stroke 5 tahun, ada rahmat. Kenapa sih nggak ditinggalin? Saya gitu. Ini makanya ada tahapan berikutnya, makanya disebut. Ada seorang CEO yang gajinya dulu ya 150 juta, rumahnya besar, istrinya itu cantik dulu tuh, tapi lama-lama kena penyakit sampai mengecil, artinya kurus banget, tinggal tulang berbungkus kulit, bisa digendong karena sampai 30 kilo gitu. Ya istrinya dibilang, kamu nikah lagi lah, cari, saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya melayani kamu dan seterusnya. Kata suaminya, tidak, saya mencintaimu dari dulu sampai sekarang. Ya, itulah rahmat yang luar biasa. Makanya ada bukunya itu ya, kan pernah ditayangkan dia di apa namanya itu, di Kick Andy. Ayah bunda dapat meningkatkan bonding, nah ini dengan anak ya, dengan cara mudah dan simple. Yang ringan tuh ya hadisnya tabassam, ya bermanis muka. Jadi kalau bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang kerja mau pulang ke rumah ya, nah itu dulu kita diajarin oleh Mbak Neno Warisman itu, kalau guru ya biasa punya problem dari rumah, naik motor, naik mobil, atau naik kendaraan umum, kan suka ribut, atau ada aja kejadian yang membuat kita tidak nyaman.
Nah, sebelum masuk ke kelas, belum masuk ke sekolah, itu ambil nafas dalam-dalam. Bismillah. Tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Bismillah. Lupakan kejadian-kejadian yang tidak enak. Gitu. Maka udah 3 kali seperti itu lupa. Masuk ke kelas, bahagia. Nah, begitupun orang tua masuk ke rumah. Pak Neno kan artis, mana-mana ada manajernya, kadang-kadang ya ribut lah, capek. Tapi sebelum masuk ke rumah, diambil nafas. Saya lupakan ya, hal-hal yang ketidaknyamanan waktu show atau sedang dan seterusnya. Saya ingin ketemu suami saya ingin ketemu anak-anak saya. Ya Allah, bersihkan. Nah gitu. Nah, itu akhirnya, Mama, anaknya kangen 3 hari. Mama kemana aja? Masya Allah dipeluk. Iya ini mama saya, mama juga kangen. Oh senyum. Nah, itu guru, ya, pemimpin, itu ini sederhana, tabas. Jangan bermuka. Makanya di mana-mana tuh suka ada pelayan, customer service satisfying, ya, ya bagaimana pelanggan itu diservis dengan ya, excellent, gitu kan, ada SOP-nya, ada pelatihannya, itu senyum selalu. Kalau tidak senyum, tulis saran di situ. Atau nih nomor HP, ya, tinggal di gini barcode, saudara bisa ngisi Google Form. Kalau sekarang tuh itu evaluasi karyawan saya, nggak senyum kepada Anda. Jadi penting sekali senyum itu kepada pasangan. Baginda Rasulullah tuh didapati oleh istri-istrinya. Istri Rasulullah berapa? Banyak. Iya. Banyaknya berapa? Ya kan gitu. Nah, Rasulullah itu istri-istrinya merasakan itu Rasulullah nggak pernah problem. Padahal problemnya banyak banget. Bilal disiksa, kemudian, waduh, tapi ketemu istrinya tuh kabas. Senyum, itu sedekah yang paling murah. Yang kedua, sering membelai rambut dan memeluknya. Ya. Makanya suami itu pelukis lah. Peluk dan kiss istrinya. Ya, cium keningnya, pelukan. Kalau kita kan salam. Orang barat, mereka ciuman. Betul-betul. Kalau kita enggak lah, ya menciumnya itu cium kening, cium pipi, anak kita. Ya, subhanallah. Ini bonding. Itu akan mengingatkan anak sampai dia tua. Ingat tuh. Kalau kita tidak, makanya Rasulullah ngedapatin Umar ngedapatin Rasulullah lagi main-main, guling-gulingan segala macam. Aku nggak pernah, kata Umar, melakukan itu apa yang kau lakukan kepada cucumu, katanya gitu. Kata Nabi, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, ya, kasih sayang, keakraban, ya, termasuk harta, faqidu syai' la yu'ti. Ya dia nggak akan bisa memberikan. Gitu. Oh gitu. Ya kalau misalnya orang diminta duit dong, ya nggak punya, dibuka dompetnya, ada 3 dompetnya, nggak ada duit. Kan bisa memberikan. Di rekeningnya dibuka, e-bankingnya, m-bankingnya kosong. Mintanya berapa? 500.000. Ya saldonya 72.000. Ya, nggak bisa. Nah orang yang tidak bisa, tidak punya kasih sayang, sejak itu Sayyidina Umar, ya, faqidu syai' la yu'ti. Ya saya sayang pada anak saya,
Tapi nggak begitu gitu. Nah, itu membelai rambut, memeluknya, pangku, ya, mengucapkan kalimat penyemangat. Dedek hebat, Dedek luar biasa, udah bisa jalan, udah bisa ngomong. Coba sebut, ini siapa? Cucu saya itu ketemu kakek sananya, besan saya itu, ya panggilnya Om. Raffi, gitu ya. Itu siapa? Om. Om. Ketawa ya yang lainnya. Yang keempat, bermain dan ngobrol ringan. Nanti ada apa namanya, kalau ada kesempatan lagi bulan depan itu kita akan makna ngobrol itu seperti apa ya. Bapak Ibu, menghabiskan waktu bersama anak menunjukkan bahwa anak merasa dicintai. Dan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi anak-anak itu perlu dibangun. Mereka masih kecil, masih lemah, ya kan? Nah, itu perlu kita menghabiskan waktu bersama, ya. Ikatan kuat antara orang tua dan anak juga dapat membuat anak membangun identitas dirinya positif. Nah, gitu. Ini penting. Kayaknya kalau pernah baca buku ya semacam cerita ya psikologi sibil, pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Itu dia split personality. Kalau malam sibil, ya berapa personality dia? 16 personality. Dia bisa membunuh, bisa ini. Diwawancarai psikopat. Ya. Saya sih ini. Waktu yang lain lagi dia sebagai wanita. Sebagai karena mohon maaf siksaan dari orang tuanya. Ya mau baca aja lah, ngeri, ya ngeri. Makanya dia kadang-kadang kasar, membunuh, karena sikap itu melekat bonding yang negatif, gitu. Pastikan diri kita paling tidak menjadi idola mereka. Membangun hubungan yang kuat adalah aspek penting dari kesejahteraan keluarga. Ya, kalau LDR itu tidak dianjurkan dengan keluarga. Karena satu dan lain hal ada LDR. Hubungan jarak jauh. Kita punya video call, tapi itu nggak selesai. Ya. Memperlakukan anak dengan baik dan hormat akan membantunya memiliki hubungan yang sehat hingga dewasa. Sampai dewasa Ya. Makanya kalau orang barat itu ya mereka selalu pisah Ini pisah tidurnya segala macam. Nah, kemudian dia sebelum tidur minta ditemenin. Itu diceritakan. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau ada 4 gelombang otak manusia, nah yang paling bagus kalau mau bonding, akrab, dia ingat selalu memasukkan apapun nasihat, wejangan, terutama cerita, itu ketika dia mau tidur. Reyep-reyep, kalau orang Betawi bilang tuh. Nah, makanya dibacakan. Nah, itu langsung diceritakan apa saja masuk ke subconscious, ya, sampai kepada otak yang paling dalam. Itu langsung diterima. Jadi kalau pengajaran sekarang ya masih pikir dulu ya, belum langsung masuk subconscious. Tapi kalau sampai diusapin Nabi Adam itu subhanallah. Dia terusir dari surganya Allah akibat iblis laknatullah. Siapa itu iblis? Ya, dia adalah makhluk. Ceritakan. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah karena melanggar. Gitu. Surganya Nabi Adam dengan surganya nanti yang kita akan peroleh itu beda. Ya, kalau surganya Nabi Adam itu training.
Jadi ada ujian. Nanti kita nggak ada training lagi tuh. Ya, nggak akan dikeluarkan oleh Allah selama-lamanya. Nah, oleh karena itu anak tuh diusap ya dari sini kalau tidurnya tengkurap ya. Dari sini 33 ruas bagaimana kita subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sampai ekor tuh, masih kecil tuh. Oh, itu diingat selalu tuh. Ya, saya ingat betul ayah saya tuh ngusapin, ceritain gitu. Memang kadang-kadang ceritanya ya tergantung orang tuanya ya, almarhum itu almarhumah terutama ya cerita. Dulu hiburannya kan Miss Cici. Miss Cici, iya ya. Apa ngalamin ya? Miss Cici itu dia drama ya, adanya itu di Cempaka Putih. Itu ceritanya Warudoyong. Itu ingat saya tuh. Serem. Ya, Warudoyong pohon waru kan tegak. Sampai doyong ada yang bunuh diri. Oh, rambutnya panjang, bunuh diri gantung tuh di situ sampai doyong. Itu gentayangan. Serem. Udah gitu ayah saya bilang gini, udah diceritain tuh gitu pada gini. Ini uang 100 perak. Siapa yang mau beliin rokok ayah itu. 5 anak ketakutan itu. Kita ingat, itu kan masih kecil-kecil banget. Pas 1 SD itu ingat ya. Yang nggak perlu ditiru jadi. Tapi adik saya nomor 3 namanya Trisna Apriyadi. Dia berani itu. Itu. Jangankan itu ya yang cerita-cerita gitu. Dia ngejar kepala gelinding, genteng orang sampai Ancol semua dia kejar. Ada kepala gelinding lama gitu, ada setan atau dia tuh gelinding-gelinding gitu loncat-loncat kepalanya doang dikejar sama dia. Berani itu ya. Nggak kayak gitu. Karena udah pensiun ya. Bonding anak ya dengan anak dapat dimulai sejak lahir ya sampai dia mandiri. Bagaimana caranya ya? Sama seperti semua hubungan ikatan antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan kebiasaan sederhana dan bermakna. Berikutnya ya, ini dari hadis riwayat Tirmidzi dari Ayub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Ya, jadi pemberian adab itu usia berapa adab? Ditanamkan. 7 sampai 14 tahun. Kalau laibuhum 0 sampai 7. Kalau 7 sampai 14 itu ajarkan adab. Nanti bapak-bapak merasakan ya ketika anak itu beradab terhadap Allah, beradab di masjid, beradab terhadap orang lain, terhadap orang tua, wabil walidaini ihsanan itu 7-14. Pas 15 ke atasnya udah selesai itu. Nah, ini Nabi itu menekankan ya. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, pengajaran seorang pada anaknya lebih baik, mengajarkan adab kepada anaknya lebih baik ibadah pahala sedekah 1 sok ya. 1 sok itu 1 raupan ya, korma. Yang menjadi yang perlu kita lakukan bonding ada beberapa. Pertama, prioritaskan waktu dengan anak. Ya, terutama kalau anak 7 sampai 10 tahun atau 7 sampai 14 tahun. Ini terutama ya. Dalam setiap hubungan tanpa adanya kuantitas sulit mencapai kualitas. Makanya kalau kuliah dia kalau ada 16 kali syaratnya berapa kali? Boleh
tidak masuk. Ya kan? Gitu. Kalau kuliah 16 kali, kita boleh bolos 2 kali. Jadi 14 kali boleh ikut ujian akhir. Kalau enggak, itu kuantitas. You tidak ikut kuliah saya, nggak boleh ikut ujian UTS, UAS, bukan Ustadz Abdul Somad. Ya. Ayah bunda tidak bisa mengharapkan hubungan yang baik dengan anak jika tidak berusaha menghabiskan waktu bersamanya. Kalau mau bonding, jadi anaknya itu akan udah gadis, dia gelendotan di sini, ayah, gitu. Teman saya tuh usia pada waktu itu usia 45 tahun, kalau pulang ke Jawa Timur itu ini ayahnya, ini bundanya. Dia tuh di tengah-tengah tidurnya, tiduran. Nah, itu ayahnya masih gimana saya gitu. Itu kenikmatan yang luar biasa kata dia. Itu sudah 45 tahun, Pak. Ya, itu ya. Jadi tidak bisa mengharapkan hubungan yang baik dengan anak jika tidak berusaha menghabiskan waktu bersamanya. Oleh sebab itu, luangkan waktu untuk menemani anak di rumah, di tempat lainnya yang kondusif, di tengah kesibukan. Jangan alasan kesibukan Bapak Ibu tidak pernah menghabiskan waktu. Ya terutama jalan-jalan. Kita dengerin nasyid, kita dengerin Quran. Waduh, senang banget tuh. Saya bawa anak-anak ya tuh. Kemana? Ke Jogja. Semuanya saya bawa tuh Avanza ya. Sampai bengkak-bengkak kaki ya tuh. Perjalanan di Jogja, makan di pinggir jalan, kemudian wah subhanallah lah ya. Saya pernah ngajak anak saya ke Bali, ya. Naik kendaraan darat, Allah nikmatnya tidak terasa. Ngobrol ya, gimana perasaannya, senang. Iya ini akibat dari Bali ke Gunung Bromo, saya bilang, sehingga rambut saya putih kena debunya. Oh, kata anak saya, bukan, udah tua aja. Yes. Saya bercandain, kan debu Bromo. Ini putih kena Bromo, enggak katanya. Sampai humor gitu ya. Serius banget ya kan gitu. Makan bersama, ini Rasulullah itu. Adab deh. Gulam, makan, ambil yang dekat. Gitu. Ya, kecuali ya memang di sini dagingnya, ayamnya, sayurnya, situ sambelnya doang ya. Anaknya yang dekat sambel. Itu Rasulullah ajarkan. Oh, geser-geser. Ah, dekat yang seimbang. Itu di meja besar ya. Saya dijamu waktu di Thailand habis itu ya, wah, teman saya tuh kuliah ambil PhD di Universitas Thailand. Oh, kita diajak tuh lewat 8 provinsi. Ketemu teman-temannya. Masya Allah. Kita siapin uang berapa nih? 4.000 baht. Ya, 4.000 kali 4.000 ya berapalah ya kan? Oh, udahlah. 8 provinsi. Dijamu segini, ikannya segini. Waduh, luar biasa. Kita aja udah dewasa tuh jalan, makan bersama itu bermakna. Diketahui bahwa anak-anak yang rutin makan bersama orang tuanya memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Ya, penelitian. Ya, diketahui bahwa anak-anak yang rutin makan bersama orang tuanya, makanya orang Nasrani kita lihat tuh, mereka apa? Doanya serius. Doa ya Tuhan, ya kan gitu. Kita biasakan. Ya, ada adabnya. Makan bersama. Kemampuan sosial dan emosinya serta performa akademik mereka juga lebih tinggi dibandingkan anak yang jarang makan bersama orang tuanya. Allah. Ini perhatian tuh.
Meski sulit memiliki waktu makan bersama anak karena bekerja, luangkan waktu yang sesuai ayah bunda punya. Rencanakan bisa seminggu sekali. Atau bisa di pagi hari. Kalau orang barat itu suka yang paling suka dia makan sarapan apa? Penekuk. Saya bingung tuh penekuk apa ada? Kamu apa? Penekuk. Nah, mereka tuh nggak ada khodimat, Pak, karena mahal khodimat tuh. Yang paling murah tuh khodimat tuh di sini. Berapa jam dia kerja? Kalau dia ikut kita? 24 jam, Pak. Bayarnya berapa? Itu. Kalau di Australia, sopir, penyempel ini, marbot ini. 1 jam $20 sampai 30. Kalau $20 aja, 5 jam dia kerja 1 juta, Pak. 5 jam. Sehari. Seminggu 5 hari, ya 200.000 per jam, ya 1 juta. Kali 5 juta dia dapat. Seminggu. Sabtu Minggu, main golf dia, Pak. Kan duitnya banyak. Yang stop, ya slow, itu $20. Makanya nggak bisa ya, kita murah. Ya meski sulit untuk memiliki makan bersama karena anak bekerja, luangkan waktulah sesuai dengan itu. Di akhir pekan, ayah bunda bisa lah. Yang berikutnya ngobrol dengan anak. Nanti ini lebih di Zoom ya tentang ngobrol ini. Waduh, maknanya luar biasa ya. Ya, sama seperti kegiatan makan bersama, menemani anak sebelum tidur tadi itu merupakan cara terbaik ngobrol. Jadi gimana tuh belajarnya? Setoran hafal Qur'annya udah berapa? Aku sebel sama ini. Kenapa? Aku kan nggak hafal. Memang nggak boleh di sekolah itu untuk marahin aku. Tapi aku sakit. Mananya? Tuh lihat tanganku, dibuka. Oh iya merah-merah. Kenapa? Saya ngalamin, saya pas sekolah, terus kita bilang, guru-guru tidak boleh bullying. Maka sekarang sekolah itu yang bagus, ada nggak sekolah ramah anak? Rahmah itu rahmah, cinta, sayang pada anak. Ramah itu bebas bullying. Ya. Dari guru ke anak, dari senior ke junior. Ya, makanya yang paling menentukan di kampus itu senior. Senior makanya saya tidak suka karena dia singkatan sering nipu orang, senior. Ini guyon ya Pak. Nah itu ramah anak. Kenapa? Saya kan ngintipin tuh belajar tahfiz Quran. Bagus belajarnya. Kan nggak boleh nyubit, nggak boleh mukul apalagi pakai rotan, nggak boleh. Tuh liatin saya supervisi. Pinter Pak guru tahfiz. Itu dibawa karet gelang Pak. Ditaruh di sini Pak. Coba pakai semuanya. Nah anak-anak, anak laki-laki tutup. Anak perempuan kan, taruh sini kan karet gelang kan. Taruh di sini kan sakit juga. Anak laki-laki tutup sini. Semuanya duduk. Nggak ada yang main-main. Dengarkan. Kan belajar qiraati. Gitu. Kabularian di masjid ini tahu adab kan gitu. Udah. Setoran baca Quran ya wah. Tahfiz kalau. Ada yang bandel kan namanya gue. Duduk kat sini. Nah, itu ditarik, celetit gitu. Kelihatan. Aduh, gitu. Saya ketawa. Saya juga ketawa. Duh, kok bisa ya? Itu ketahuan Pak guru tahfiz. Itu ditarik Pak. Berarti aduh. Dia nggak nyambet, cuma taruhin karet. Cerdas Pak. Saya bilang, waduh kacau nih. Saya panggil ya. Dan salah satu guru tahfiz saya terpaksa keluar. Karena lulusan Amerika, ya kayak Renat Kasali gitu.
Pak Deddy, ya gitu saya diceramain, biarin dah saya penceramah diceramahin, udah biarin dah. Gitu ya. Kalau guru itu tidak keluar, anak saya keluar dan saya laporkan. Waduh, ngeri juga ya. Ya nanti kita diskusikan, Ibu, sabar, sabar, sabar. Iya, Ibu ngomong sabar tapi nggak sabar, Bu. Oh, saya digituin, ngalamin saya tuh ya, pas sekolah tuh dingin ya. Orang cerdas ya, doktor lulusan Amerika itu, akhirnya udah sepakat, golden share. Mohon maaf ya Ustaz, karena ancamannya begini. Ya saya juga yang salah, bukan Anda yang salah. Tapi gitu akhirnya keluar ya balik ke Jawa. Sedih saya ya, tapi itu yang terjadi. Nah, memang nggak boleh nih. Jadi memang ayah bunda itu sebelum tidur, ini waktu yang berharga. Komunikasi dua arah, ya. Kemudian yang keempat, bermain bersama. Salah satu cara untuk meningkatkan bonding dengan anak adalah dengan bermain bersama. Ajak anak kegiatan di luar ruangan. Ayah bunda bisa berenang di situ, ya kan? Enak, saya lihat kalau berenangnya enak banget tuh ya. Ya, bisa mengajak berjalan-jalan di taman, bersepeda, bermain bola yang nggak membahayakan. Lakukan sesuatu yang membuat ayah bunda dan anak merasa senang, ya. Tidak hanya di luar ruangan, jika hujan juga dapat dilakukan di rumah, ya. Nah, di sini rata-rata rumahnya besar, tingkat, ya. Buatlah space. Nah, itu siapa yang punya sekolah di Jalan Raya Bogor tuh? Ada sekolah karakter, tahu? Ya, dekat dulu depannya Hotel Genggong, sebelah Giant di sini. Dulu Giant, sekarang masih Hypermart ya, udah nggak ada. Itu sekolah karakter ya, itu 9 karakter. Nah, itu dia melakukan apa tuh namanya di rumahnya. Saya masuk ya, 2 lantai besar ya, Masya Allah. Nah, jadi di setiap sudut itu ada perpustakaan. Ini buat literasi membaca. Jadi Singapura tuh literasi membaca, literasi menulis, literasi matematik, ya berhitung, literasi sains. Nah, 4 itu dari 62 negara dia nomor 1 selalu literasi. Nah, bagaimana menanamkan supaya anak cinta? Ya televisi, kalau dulu kan televisi ya, televisi ada, tapi ditaruh nih Pak, nih nggak tahu ya. Itu di lantai 2, tapi gentengnya itu, gentengnya Pak, ya, gentengnya transparan, kaca. Jadi kalau nonton TV, dia panas kalau siang Pak. Gini, panas, nggak dilarang. Si bilang seru juga ya, kok gitu. Aduh, kemudian yang justru di sudut-sudut itu dikasih AC, Pak. Jadi sejuk. Jadi pilihannya nonton TV atau baca. Nah itu ya Ratna Megawangi namanya ya. Ratna Megawangi itu rumahnya besar 2 lantai, saya ingat tuh. Keren juga ya. Ayah bunda bisa mengajak anak untuk mencoba permainan khusus untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Ada permainan yang ya bisa dua-duanya, bebas gender ya. Masak, karena sekarang chef itu bukan hanya didominasi perempuan. Coba Master Chef yang biasa kita tonton dulu kali ya. Memang suka nonton ya. 3 tuh coba, perempuannya berapa? 1. Chefnya laki-laki ya, dan kaya raya. Wah, subhanallah. Ya, ini bebas gender. Jadi boleh apa saja.
Oh, masak-masakan. Kayis laki-laki cucu saya. Hansa perempuan main bareng. Masak pizza, ya. Subhanallah, dibelikan mainannya tuh, ya. Yang kelima, menghargai satu sama lain. Anak-anak terkadang bisa sangat menjengkelkan. Kalau dia mau apa itu maksa. Pokoknya itu nggak mau. Ya kan? Udah centil nih nggak boleh. Itu ya deh. Mau yang mana? Gondok banget kita ya. Lagi capek. Cucunya. Ngomong, itu dia pangeran 0 sampai 7 tahun itu dia pangeran atau wali kota, maunya harus diturutin. Ya kayak gitu. Kalau 7 sampai 14 tahun, nah dia yang harus ikut kita. Itu adab, ya. Jika anak melakukan kesalahan, ayah bunda bisa memberitahunya dengan tenang. Makanya buatlah peraturan kesepakatan. Kalau sudah 7 tahun sampai 14 tahun bikin kesepakatan. Jadi kalau misalnya ini boleh, ini tidak boleh. Itu rule-nya bisa ditaruh. Ya. Ayo, yang boleh mana tuh mainan? Ini. Oh, main game nggak boleh tuh. Ini nggak boleh nih, ini nggak boleh gitu. Ya. Kita lebihin 10 menit ya. 3 menit lagi. Ya, gitu. Ya, kita suruh gitu. Jadi orang tua bikin rule, kemudian kita sepakati, dan ini efektif Pak. Saya wali kelas mendapatkan penghargaan juara dari Golden Hof dulu tuh di DKI. Ya, karena dimulai dengan kesadaran memahami aturan. Jadi yang pertama saya di kelas bilang gini, anak-anak, kita setahun kita bersama 1 tahun di sini, kelas 4, ya, kelas 5. Kamu tulis di sini ada di rapot agama, bahasa Indonesia, IPA, kan kalau SD gitu. Nah, tulis mau berapa IPA kamu. Sebab kalau di bawah 6 merah nggak naik dulu gitu. Mau berapa? Tulis, saya mau 8, mau 9, mau 10. Itu dibuat rata-rata, itu digantung. Ini cita-cita kita rata-rata. Sekarang disebut KKM. Ya. Ini. Kira-kira kalau matematik pengen 9,5 rata-rata kalian semua nih, bahasa Indonesia 9,8, ada yang terlambat, disuruh tugas nggak mau gitu. Bisa nggak mencapai itu? Nggak bisa. Harus rajin ya. Aja buat peraturan, masuk on time. Kalau terlambat 5 menit saja ya. Nah, kalau Pak Guru 10 menit. Itu aturannya. Nggak sama. Karena memang itu ya. Nah, kayak gitu. Kalau terlambat gimana? Ada sanksinya, ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah di rumah itu ada rules itu. Jadi jangan menghukum anak yang tidak berdasarkan rules. Gitu. Nah ini merupakan kesepakatan ya. Nah kalau ini terjadi Bapak dan Ibu, dia atur-atur. Oh iya, ini boleh. Kalau main games ini maksimum 1 jam atau 2 jam ya main ini. Sekarang semuanya tercatat. Masya Allah. Jadi ada guru di Nurul Fikri itu yang sekarang udah nggak di situ ya. Waktu saya pas sekolah itu, wah begini Pak. Pokoknya semua anak tuh unik. Jadi ada anak yang rajin, ya masuknya pertama dikasih hadiah. Kasih hadiahnya apa Pak? Cuma dia ketik, dia print, kemudian dia laminating. Selamat ya Fuadi, kamu anak yang rajin hari ini. Ada anak yang disiplin, ada yang nggak ribut dikasih. Itu banyak Pak. Saya kumpulin tuh selama SD segini. Tuh lihat tuh. Ya,
Ini jadi bersama anak kita luar biasa. Ya, menghargai, berteriak, membentak. Tuh, siapa tadi yang berteriak toh? Tidak boleh. Ceritain. Ya, Allah menegur orang yang berkata-kata keras di hadapan Nabi. Umar, turunin dikit suaranya. Abu Bakar kok lembut banget, naikin nggak kedengeran. Nah, setengah. Itu Nabi subhanallah kayak gitu. Nggak boleh berteriak, membentak, ini segala macam ya. Ini adiknya tuh kasihan ya, nggak boleh. Tuh ya tuh. Nah, peraturannya kalau kamu ulangi lagi, nah, yang ringan beristighfar. Itu dibuat istighfar 3 kali astagfirullah gitu. Nah, jangan menghukum anak disuruh baca Quran. Nah, ini yang sekali-kali. Menghukum itu ketidaknyamanan. Kemudian disuruh baca Quran. Benci, Pak. Gak boleh ini ya. Gak boleh. Oleh karena itu, buatlah. Ya, ini di pesantren saya sudah beri masukan. Saya konsultan di mana-mana. Ini kok anak pas masuk pesantren dikasih 5.000 poin. Kalau kedapatan ngerokok itu berat. Ada peraturannya. Dikurangi 1.000 poin. Tinggal 4.000. Kalau sampai 0 apalagi minus, out. Tapi nggak seimbang saya bilang. Kalau dia baik gimana? Naik dong poinnya. Kalau dia rajin, poinnya dong. Dapat. Dia kan ngerokok. Oke turun 1.000. Tapi dia tahajud. Qiyamul Lail. Kalau tahajud itu berat, Pak. Maka kasih berapa poin? 500 poin. Ya. Jadi seimbang, ada turun. Nah, itulah iman yazid wa yanqus ya. Masya Allah, udah dapat 13 menit ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah bonding ya. Kita harus menyediakan waktu, bermain bersama, makan bersama, kemudian menghargai. Jadikan anak kita walaupun masih kecil itu dewasa. Jangan dipermainkan, jangan diledek, jangan dia benci. Ya, dia benci dengan kita walaupun itu membuat orang tertawa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade? Oh, Pak Adi, bukan Pak Ade. Saya Anies Prabowo. Tadi yang Ustaz sampaikan mengenai anak yang usia 0 sampai 7 tahun seperti Pangeran dan Wali Kota sekarang. Iya. 7 sampai 14 itu rata-rata. Kebetulan saya sudah mulai 14 ke atas ini Ustaz. Oh, 14. Nah, di usianya seperti itu, ketika kita misalkan bepergian, itu sebenarnya sudah tidak mau kayak gitu. Apakah itu wajar dalam usia mereka kayak itu? Mereka tidak mau lagi sering pergi sama dorong. Ketika sebelum itu mereka selalu pengen ikut kayak gitu. Dan ketika kita belum punya mobil dulu, berlima kita naik sepeda motor itu bisa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana itu cara mendidik anak supaya tetap terjaga pentingnya ketika di usia 14 tahun ke atas. Demikian. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi yang dialami orang tua ketika anaknya 14 tahun ke atas. Kata Sayyidina Ali ya memang sahibuhu. Jadikanlah dia sahabat, mitra. Kalau sudah berhasil dari 0 sampai 7, 7 sampai 14, ini bonding, ajarkan adab, maka dia menjadi mitra. Diskusi kita.
21 ke atas itu sudah menjadi lebih dari sahabat, ya. Nah, kalau 14 itu sudah selesai. Coba Usamah memimpin pasukan perang dengan Romawi usia berapa? Usia 17 tahun. Gitu. Kan kalau kita cenderung ini masa adolescence awal, bahasa psikologi. Kemudian ada adolescent kedua. Sehingga kita terkesan tolerir, gitu ya. Yang kita dapatkan ilmu tentang psikologi itu. Ya kalau menurut versi itu sederhana, simple. Kalau ini berhasil diajarkan adab, adab itu terhadap Allah, terhadap orang tua, kerabat, orang-orang miskin, terhadap sahabatnya, mitranya itu ada. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ya, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh itu lengkap aturannya. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh anak gak mau? Memang udah masanya mereka mandiri. Gitu. Kalau 14 tahun, 15 tahun tuh mandiri. Dia tidak tergantung lagi. Nah, pertanyaannya tergantung sama siapa dia? Pada temennya, pada gurunya, atau kepada siapa? Ini yang harus hati-hati. Dia kagum kepada siapa? 14 tahun ke bawah, dia kagum masih kita, mau diajak-ajak. Tapi ketika sudah 15, 16, 17, itu saatnya mandiri. Memang waktunya. Siru fil ardi. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayah percaya, nak, kamu akan melakukan hal-hal yang sudah kami sepakat. Kita sepakat. Gitu. Jadi memang jangan kecewa mau diajak, ya. Ajak lagi dulu kayak motor enaknya, ayo. Oh, anak 5, saya juga begitu sampai jatuh rame-rame. Yang tuh benjol ditimah tuh motor Pak, 2-3. Saya lagi tidur, kok terasa nyesek banget. 5 anak naik di perut saya, Pak. Ya, enak nih katanya. Ya, tapi kalau sudah memang dia sudah punya temannya sendiri. Dunianya sendiri. Ya, apalagi sekarang gadget, iPad, ya, dan seterusnya, smartphone. Udah sendiri aja. Udah aja, nak. Dengar nggak? Colek. Apa? Pakai headset. Gila, headset di sini, ya kan? Gitu. Apalagi headsetnya yang 2,5 juta, ya kan? Yang tak pakai tali nggak kelan di sini. Kayak gitu-gitu. Azan, kok nggak sholat? Oh iya maaf. Gak kedengeran. Punya sendiri Pak. Apalagi sekarang Bapak aja WA melulu, ya kan? Wah, asik. Ini grup ini baca ya. Wah, ada video apa? Aduh, macam-macam ya. Tentang Rocky Gerung, ya kan? Ada lagi demo buruh. Wah, kita pusing bener ya kan? Itu aja udah habis waktunya itu. Anak apalagi. Nah, kita, kalau saya nasihatkan supaya kita tetap rencanakan, jangan dadak. Dia juga punya agenda, Pak. Nanti Sabtu besok ayah mau ke sini dengan dengan Umi. Kita mau pergi ke sana, ke restoran ini. Gitu. Umumin. Waktunya kapan? Waktunya kapan? Zuhur di tempat. Gitu. Ikut kalau itu. Kemana dibawanya? Ke Sabu Haji. Terang aja dia. Modal. Makanya kita umumin.
dia akan kecewa, marah-marah. Kita kan mau nasihatin tuh, ya, anak udah kampus ya, bawa-bawa. Saya beli mobil dari Eri sampai APV, sampai Serena, kembali modal, Pak. Kita jalan berdua doang ya, Mi. Nggak bisa diajak, kecuali ke Sabu Haci. Jadi memang sudah mandiri. Nah, tapi kita lihat temannya siapa, Pak? Ini jadi idola kan. Oh, saya sampai hadir itu, Pak. Ya, saya datengin tuh kemana. Dulu tuh Foki yang di Melbourne sekarang itu, ya dulu masih internet, kayak warnet. Warnet itu udah 3. Foki, kamu sampai malam, kemana kamu? Sama siapa? Gitu. Warnet di ngerjain tugas sampai jam 10 malam. Enggak. Coba Abi, naik motor, naik. Ya, jalan. Mana warnetnya? Sini dulu. Ya, diakses UI sebelah sini. Mas, ini aman ya? Tulisannya di situ. Warnet ini sudah diprotek dari situs porno. Gitu. Ini benar nih. Benar, Pak. Makanya anak Bapak kan Foki kan, sini, tuh ke sini. Bagus dia, Pak. Ngerjain tugas. Gitu. Kalau sekarang pakai iPad, udah di MDM. Ya, kalau sekolah saya udah pakai iPad, di MDM, tidak pakai card. Jadi gurunya itu ada 20 anak kasih soal matematik, semuanya terpantau. Ini baru 2. Ini udah 5. Ya, ini buka game. Tahu. Jadi keren sekarang, Pak. Ya, itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, gimana tuh caranya? Nggak apa-apa. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau nggak ikut, kerjain apa? Gitu. Nah, dimulailah dari perencanaan. Ya, kamu seminggu ini punya rencana apa? Nah, dia punya macam-macam. Bisa nggak digeser yang ini? Kita mau bersama. Gitu. Makanya setiap keluarga, saya sarankan, itu ada seminggu atau 2 minggu sekali lah. Nah, itu ada yang namanya family conference. Apa itu? Musyawarah keluarga. Jadi sudah ABG bisa diajak kerjasama dengan kalau udah ini ada masalah nggak, ada kesulitan nggak. Kalau sekarang saya kenapa skripsinya udah 3 semester belum selesai, gitu. Ada masalah apa? Gitu. Kalau di sini nggak ada masalah, bagus. Masalah itu apa ya? Itu definisikan. Dan kita kalau mau skripsi S2, S3 kan cari masalah, Pak. Iya, udah cari masalah, kita sendiri yang sudah menyelesaikan. Itu. Ya. PA tuh. Membimbing akademik. Orang Betawi, PA lo. Sampai S2 aja. Wah, kuliahnya cuma 4 semester, tapi berikutnya botak gitu. Saya udah diterima di S3, saya mikir-mikir, tadi wisuda 65. Jadi apa ya? Udah nggak usah kamu jadi dosen. Dosen aja sampai 65 ya kan gitu. Udahlah, nggak usah. Nah, itu adalah jadi anak-anak kita tanya. Kalau nggak mau kenapa? Ada apa? Bermain sama siapa? Itu harus tahu, Pak. Tanggung jawabnya akhirat. Ya. Jadi nggak ada masalah. Bapak punya mobil kayak saya APV berdua doang. Ya. Kembali modal. Nggak ada masalah. Itu memang mandiri. Mereka itu sudah tidak mau lagi. Ada anak yang malu. Dia sama bapaknya jalan-jalan gitu. Ya, dia sama emaknya. Dasar anak mami itu guyonan, ucapan di antara itu namanya bullying. Ya.
Tapi kalau misalnya kita cari kiat-kiat, bisa bersama. Jangan kecewa, dialah mandiri ya sampai dia. Saya latih sampai nikah, anak saya laki-laki 6 ya Pak. Itu 4 nikah itu. Yang ngelamar dia sendiri Pak. Itu sampai ini. Oh ya, sekarang sudah datang, apa maksud dan tujuannya? Ustadz Dedi katanya. Ya saya bilang assalamualaikum. Alhamdulillah saya mengantarkan anak saya. Nggak tahu ya tujuannya apa, udah ketawa ya. Mari kita dengarkan Muhammad Fuadi Naki mengucapkan apa maksud dan tujuannya. Abi gitu ya. Biarin aja ya. Masya Allah, saya nggak tahu ke sini, saya cuma nganterin doang. Abi udah tahu, biarin aja. Akhirnya dia udah khotbah bisa. Yang pernikah pertama yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada persiapan nggak. Alhamdulillah yang pertama-tama yang kami hormati ya harusnya kan sahibul bait, dia bilang ahlul bait ya. Waduh ketawa. Mohon maaf salah gur gitu. Itu saksinya Muhammad Said ya kan. Karena besan pertama saya itu lulusan Madinah ya kan. Kayak gitu-gitu. Fuadi, Jikri, Fauki, Jundi. Jun, kamu kemana? Mau ngelamar. Bareng Abi. Saya sendiri aja. Mohon maaf, katanya kayak gitu. Mohon maaf. Sampai sana pun ditanya biasa, ditanya mertuanya, calon mertuanya. Kok sendiri katanya? Emang harus sama orang tua? Saking mandirinya. Karena dia yang terakhir. Nikahnya Fuadi nomor 4, Ziki nomor 3, Foki nomor 3, baru yang keempatnya. Gitu ya. Jadi rata-rata anak saya kalau nikah mau dicariin Abi Umi atau kamu nyari sendiri. Ada yang cariin, ada yang dapat sendiri, harus bebas. Ya, kriterianya gimana? Coba presentasi calon istrimu. Nih. Oh gitu. Oke. Itu aja. Anak saya itu nikah nomor 4, 12 Agustus. 26 Agustus Jikri. 1 Januari ya 19 Januari 2019 yang nomor 3. 2020 Juni. Ya, kayak gitu. Jadi mandiri. Jadi catatannya adalah kalau kita ini nggak ada yang kecewa. Tapi kita tanya planning mereka seperti apa. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bonding untuk sarapan bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah.